ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Perintah salat Jumat sama, berarti perintah sholawat hukumnya wajib. Orang kalau nggak baca sholawat sehari semalam putus hubungan sama Nabi, berarti dia nggak sholat. Betul kan? Kalau ada orang nggak baca sholawat sehari semalam berarti dia nggak sholat. Lawang tahiyat akhir hukumnya wajib baca sholat. Tetapi itu nggak cukup. Ada orang diriwayatkan dia bermimpi ahli ibadah ini, sholatnya rajin, zikirnya rajin, maca Qur'ane rajin, puasanya. Mimpi ketemu Nabi, Nabi melengos. Dipanggil ya Rasulullah, kenapa engkau melengos? Kamu siapa? Saya umat kamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana aku bisa mengenali kamu sementara kamu tidak pernah menyebut namaku? Man ahabba syai'an kathura bi dzikri. Siapa orang yang mencintai sesuatu, dia pasti akan nyebut-nyebut nama yang dicintainya. Betul kan? Ada kayak gak pernah muda aja. Sampai Evita Mala bikin lagu, dimanapun ada wayangmu, kemanapun teringat padamu, di setiap waktuku ada namamu, oh Nabiku ya Allah. Makanya biar ingat di mana-mana tulis sholawat. Saya tulis sholawat di depan pintu, sholawat di mobil, sholawat di handphone, sholawat. Karena Rasulullah pintu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, sering saya ucapkan dan saya katakan, sholawat ini adalah satu zikir yang paling enak dan tanpa syarat. Kalau zikir-zikir yang lain kita butuh syarat. Betul nggak? Dalam kitab yang pernah kita kaji di Makarimal Akhlak Ba'da Maghrib itu, kalau kita berzikir, baca Quran, zikir, sholat dan lain sebagainya, itu minimal kalau pengen zikirnya sampai wusul ilallah kepada Allah dan mendapatkan hasil fadilah, maka minimal itu syaratnya ada 3. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua hudurul qalbi, harus hadir hatinya. Artinya pada saat berzikir gak mikirin ikan asin, saat berzikir gak mikirin pecel ayam, saat berzikir gak mikirin kunci motor di mana, hadir hatinya. Yang ketiga, pada saat berzikir apa yang dibacanya ma'rifatul makna, harus tahu artinya. Berat ya Allah? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Setiap menyebut Ya Latif, hati kita tahu Ya Allah yang maha lembut. Dan kita terus fokus kepada apa yang kita ucapkan. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Pada saat menyebut La ilaha illallah, hati kita tahu nih makna La ilaha illallah, ada Tuhan selain Allah. Dan pada saat mengucapkan itu harus hadir hati kita. Ya Latifan bi khalqih, Ya Aliman bi khalqih, Ya Khabiran bi khalqih, uldub bina Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir. Saat menyebutkan zikir itu, maka kita tahu Ya Latifan bi khalqih, wahai engkau yang maha lembut kepada yang diciptakan, yang diciptakannya. Wahai engkau zat yang maha lembut kepada yang diciptakan. Artinya Allah maha lembut kepada apapun yang Allah ciptakan kepada kita. Ya Aliman bi khalqi, wahai engkau zat yang maha mengetahui siapapun yang diciptakan. Allah maha tahu keadaan kita. Ya Khabiran bi khalqi, wahai Allah yang maha mengetahui segalanya. Gitu, maha melihat segalanya dari apa yang diciptakannya. Ultuh bina, maka berlembutlah dengan kami. Nah, kalau Allah udah lembah lembut sama kita, aman dah. Tuh ombak gak berani kencang. Betul gak? Hujan gak berani gede, badai gak berani ganas, karena Allah yang maha menciptakan sudah berlemah lembut. Ya, sudah berlemah lembut. Makanya ini doa dibaca pada saat kita ngerasa kok ini ada bahaya, baca tuh Ya Latifan bi khalqi, Ya Aliman bi khalqi. Dia tahu waktu dia mau lahir soalnya baca itu.
dari jam 1 malam sampai jam 8 pagi kagak keluar nih. Ya nanti ya qalbi ali rojul. Kita minta sama Allah yang maha lembut, biar apapun kehidupan kita dilembutkan sama Allah. Karena semuanya kan Allah. Nah, pada saat baca itu kita harus tahu artinya. Kalau nggak tahu ya kayak burung belok. Makanya dalam kitab-kitab yang diedarkan di Makarimul Akhlak semua ada maknanya untuk memudahkan jamaah biar tahu artinya. Ya, tapi memang males nggak pernah baca. Kudu diterangin baik. Tapi kalau sholawat Pak Bu nggak kudu kayak begitu. Ente baca Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar. Tawarnya nggak tahu. Lu baca apa? Sholawat cinta sama Nabi. Iya dong. Dapat tuh pahala. Satu sholawat 10 rahmat. 10 rahmat. Bahkan ada ulama mengatakan seandainya hidup kita penuh dengan maksiat, dari satu rahmat yang didapatkan dari 10 rahmat itu, selesai itu maksiat diampuni dosanya oleh Allah. Allahu Akbar. Makanya minimal baca 100 kali. Karena ada hadis sahihnya. Man shalla alayya mi'ata marrah. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 100 kali, qadallahu alaihi mi'ata hajah, maka Allah akan mengabulkan 100 hajat. 100 kali sholawat bukan cuma dapat rahmat, bukan cuma dapat ampunan, tapi dapat 100 hajat. Sab'ina fil akhirah. Yang 70 Allah kasih nanti di akhirat. Wa 30 fid dunya, dan 30-nya di dunia. Ada lagi riwayat katanya sab'ina fid dunya wa 30 fil akhirah. 30 hajat di dunia, 70 hajat di akhirat. Coba Bapak Ibu sebutin 30 hajat. Banyak apa dikit tuh? Pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya anak lagi, pengen punya bini lagi, pengen apa? Pengen punya ini, pengen punya itu. Kayaknya 30 aja kuotanya nggak habis. Betul nggak? Kenapa Allah kasih 70-nya di akhirat? Karena akhirat urusannya berat. 30 di dunia, 30 hajat di dunia. Masya Allah. Berarti tanpa ente menyebutkan hajat-hajat ente, ketika baca sholawat 100 kali minimal, itu hajat sudah dikabul semua sebetulnya. Apalagi saya ada cerita dari Imam As-Sibli. Dia punya tetangga. Tetangganya bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, orang biasa. Cuma tetangganya ini punya hobi tiap hari gak pernah putus baca sholawat 100 kali minimal. Tetangganya mati, is dead, Oid. Pada saat mati malam pertama, Imam Sibli dimimpiin ketemu sama tetangganya. Kata Imam Sibli, bagaimana keadaan kamu hari pertama, malam pertama di alam kubur? Wis ora iso dibayangke. Saat semua orang meninggalkan aku sudah dikubur, semua meninggalkan aku 7 langkah, malaikat teko. Malaikat siapa? Munkar datang. Ja'ani malakani, datang kepadaku 2 malaikat, fasu'alin bisu'alin ajilin, lalu dia bertanya dengan pertanyaan yang dahsyat, yang dua-duanya gak ada yang friendly, gak ada. Malaikat munkar nakir boro-boro friendly, nanyanya udah kayak gak ada tuh. Malaikat munkar nakir senyum-senyum, man rabbuka, ada. Kenapa malaikat munkar nakir 2? Karena yang satu nanya, yang satu mengebuk. Masya Allah, matanya udah kayak kilat, ucapannya kayak guntur, hitam legam, wah, pokoknya menakutkan. Ini tetangganya Imam Sibli kagak bisa jawab tuh, saking takutnya. Saking apa? Takut. Tiba-tiba faja'ani rajulun,
Datang kepadaku seorang laki-laki, falaqannani, dan laki-laki itu mentalkinkan aku. Talkin itu artinya ngajarin aku. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau ada orang mati ditalkinin. Ditalkinin tuh sama orang di dalam kubur tuh. Laki-laki datang nalkinin, ngajarin tuh tetangganya Imam Siddiq. Ayo cepat jawab, Allahu Rabbi. Akhirnya dia karena ada yang nemenin kagak jadi takut. Setakut-takutnya kita kalau ada teman kagak berani. Di kuburan sendokiran ada teman, betul nggak? Kalau rame yang takut jadi berani. Akhirnya dia bisa jawab. Semua pertanyaan malaikat bisa dijawab. Beres tuh urusan kubur. Setelah urusan pertanyaan dijawab, itu laki-laki nggak pergi. Malaikatnya udah pergi, laki-lakinya masih ditanya. Man anta ya? Siapa kamu laki-laki? Al anta malakun min malaikatillah. Apakah kamu adalah malaikatnya Allah? Maka si laki-laki itu menjawab, ana sholawatuka fid dunya. Aku ini loh sholawatanmu di dunia. Yang Allah sudah janji akan diberikan 70 hajat di akhirat. Ya salah satunya ini aku. Dari 70 hajat itu salah satunya aku dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat kubur. Itu baru satu, 70-nya masih lain. 69-nya masih ada. Itu kalau 100 kali selawat. Kalau besok 100 lagi, tambah lagi 70. Hajat kita digobul, diijabah. Nah, enak selawat. Adimis salata ala Nabi Muhammadin. Ayo kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Faqabuluha, karena diterimanya solawat hatma, pasti, bighairi taraddudi, tanpa ditolak. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, ibadah kita ini semuanya antara diterima dan ditolak. Salat kita nggak ada yang bisa jamin diterima apa enggak, betul? Betul. Puasa kita nggak ada yang bisa jamin diterima apa enggak. Illa salata ala Nabi Muhammadin, kecuali salawat kepada baginda Nabi Muhammad, diterimanya pasti. Diterimanya pasti. Kenapa masih malas baca salawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau tambah ta'zim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kebanyakan nanti buru-buru ngejar setoran, ya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, wali kutub. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, seorang wali kutub. Ini juga habaib, tapi dari Sayyidina Hasan. Kalau Imam Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Aidrus, itu dari Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Hasan juga banyak. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani juga habaib, tapi dari jalur Sayyidina Hasan Al-Hasani. Nah, beliau pernah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Lalu beliau bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, engkau pernah bersabda, siapa orang bersolawat kepadaku 1 kali, maka akan dibalas 10 rahmat, 10 ampunan, 10 diangkat derajat. Saya mau bertanya kepada engkau, apakah orang yang baca solawat 1 kali itu diberikan rahmat 10, ampunan 10, dan diangkat derajatnya 10 derajat, bagi orang yang lalai baca solawat, atau bagi orang yang hadir baca solawat mendapatkan itu? Maka Nabi menjawab, itu pahala buat yang lalai. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana ya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. 10 rahmat, 10 ampunan. Wa kaifa bi huduril qalbi, lalu bagaimana pahala orang yang hadir hatinya saat baca selawat? Dia ingat Rasulullah, dia ingat Qubbatul Hadrah, dia ingat Madinah, Masya Allah. Maka kata Nabi, sebanyak air hujan yang turun dari langit ke bumi, malaikat bisa menghitung banyaknya air hujan itu. Tetapi malaikat sampai saat ini gak ada yang bisa menghitung banyaknya rahmat yang Allah berikan kepada orang yang bersolawat dengan hadir hatinya. Jadi bukan 10, gak terbatas. Yang lalai aja 10, yang lalai aja 10, ceban 10.
apalagi yang kagak lalai, apalagi yang sampai nangis.